Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan padat 9 hingga 13 September 2024 kembali menyapa para pelaku pasar keuangan global dengan berbagai rilisan data penting perekonomian. Dari Amerika, rilis data inflasi inti menjadi data final sebelum Federal Reserve menggelar pertemuan FOMC untuk memutuskan suku bunga acuan. Sementara dari Asia, pelaku pasar keuangan global mencermati data pertumbuhan ekonomi Jepang. Bersama saya Jacob Tobing, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Inflasi inti Amerika Serikat secara tak terduga meningkat pada Agustus kemarin. Peningkatan terjadi akibat jumlah pekerjaan non-pertanian tumbuh lebih rendah pada Agustus. Kemudian pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang mendingin ikut menyeret angka inflasi. Kondisi ini berpotensi mengurangi peluang penurunan suku bunga Bank Sentral The Fed pada pekan depan. Harga konsumen Amerika Serikat naik signifikan pada Agustus 2024. Ini artinya inflasi inti cukup kuat untuk menghalangi Bank Sentral The Fed memangkas suku bunga sebesar 0,5 poin pada pertemuan pekan depan. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat yang rilis Rabu waktu setempat, indeks harga konsumen atau IHK inti Agustus 2024 meningkat 0,3% dari Juli 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 4 bulan. Sementara itu di tingkat tahunan IHK inti Agustus 2024 naik 2,1%. Angka ini melonjak 1,6% jika dibandingkan pada Juli 2024. Sejumlah ekonom memperkirakan data IHK inti Agustus tersebut tidak akan menghalangi Bank Sentral The Fed untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan pekan depan, namun dapat mengurangi kemungkinan penurunan yang besar. Meningkatkan inflasi Amerika Serikat terjadi akibat kenaikan harga perumahan yang mencapai 0,5%. Ini merupakan kenaikan yang tertinggi sejak awal tahun 2024. Kemudian naiknya biaya perjalanan udara serta biaya asuransi kendaraan ikut menyumbang tingginya angka inflasi Amerika Serikat. Sementara itu, ekspektasi inflasi konsumen Amerika Serikat stabil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, kekhawatiran konsumen semakin meningkat. Ekspektasi inflasi median 1 dan 5 tahun Amerika Serikat tetap stabil, tidak berubah dari bulan lalu. Berdasarkan data Federal Reserve Bank of New York yang dirilis Senin waktu setempat, menunjukkan angka ekspektasi inflasi median 1 dan 5 tahun berkisar 3,0% dan 2,8%. Namun ekspektasi tunggakan naik selama 3 bulan berturut-turut ke level tertinggi sejak April 2020. Kondisi saat ini angka inflasi Amerika Serikat telah menurun secara substansial sejak mencapai level tertinggi selama 4 dekade pada tahun 2022. Tetapi tingkat harga yang masih tinggi tetap membebani keuangan warga Amerika. Lambatnya penyerapan tenaga kerja dan semakin sedikitnya peluang kesempatan kerja menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga Amerika, terutama bagi mereka yang memiliki utang berjangka. Kekhawatiran warga Amerika Serikat terhadap kondisi perekonomian negaranya semakin meningkat. Berlanjut ke Asia, pelaku pasar keuangan global juga mencermati sejumlah data penting dari negara-negara Asia, seperti data pertumbuhan ekonomi Jepang yang tumbuh 2,9% di kuartal 2 tahun 2024. Angka itu berada di bawah ekspektasi pemerintahan setempat. Perekonomian Jepang pada kuartal 2 tahun 2024 tumbuh dengan laju yang sedikit lebih lambat dari perkiraan awal pemerintah. Pertumbuhan tersebut masih cukup mampu untuk menjaga Bank of Japan atau BOJ tetap pada jalurnya untuk menaikkan suku bunga acuan di akhir tahun ini. Produk domestik bruto Jepang tumbuh pada laju tahunan sebesar 2,9% dalam 3 bulan hingga Juni 2024. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal sebesar 3,1%. Sementara itu, inflasi yang diukur berdasarkan Indeks Harga Produsen atau IHP Jepang melambat untuk pertama kalinya dalam 8 bulan. Perlambatan terjadi akibat penurunan biaya energi. Berdasarkan data Bank of Japan pada Kamis waktu setempat, melaporkan IHP Jepang di angka 2,5% dari tahun sebelumnya pada Agustus 2024.
Angka ini meleset dari ekspektasi ekonom sebesar 2,8%. Akibatnya, IHP Jepang turun sebesar 0,2% dari bulan sebelumnya. Ini merupakan penurunan pertama dalam 10 bulan terakhir. Perlambatan inflasi IHP ini terjadi ketika ekonom sebagian besar mengharapkan BOJ untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada pekan depan. Sementara itu, pejabat Bank Sentral melihat kemungkinan untuk menaikkan suku bunga karena masih memantau volatilitas di pasar keuangan dan dampak dari kenaikan Juli lalu. Dari Cina, indeks harga konsumen IHK Cina naik menjadi 0,6% pada Agustus 2024. Namun, kenaikan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Itu menjadi pertanda bahwa Cina sedang berjuang untuk tingkatkan belanja rumah tangga karena target pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah tekanan. Berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Nasional pada Senin waktu setempat, indeks harga konsumen IHK Cina pada Agustus 2024 naik menjadi 0,6% year on year pada Agustus. Sementara pada Juli 2024, IHK berada di angka 0,5% year on year. Sementara itu, indeks harga produsen merosot 1,8%, lebih besar dari perkiraan ekonom yang hanya menurun 1,5%. Harga di tingkat produsen masih terjebak dalam deflasi, seperti yang terjadi sejak akhir tahun 2022 lalu. Kenaikan IHK ini sebagian besar dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan akibat kondisi cuaca yang memburuk. Selain itu, menurunnya permintaan menjadi penyebab Cina belum mencapai target pertumbuhan 5%. Itu terjadi karena banyak perusahaan yang memangkas pekerja sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Bank Sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia, berpotensi mempertahankan suku bunga pada sisa tahun ini. Kebijakan itu dilakukan di tengah tren ketika banyak bank sentral global melonggarkan kebijakannya. Perekonomian yang tangguh dan terkendalinya tekanan harga memungkinkan Bank Sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia, untuk mempertahankan suku bunganya pada sisa tahun ini. Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia Adnan Zailani Muhammad Zahid menyebut perekonomian Malaysia berada di jalur untuk tumbuh sekitar 5% pada 2024. Sementara laju inflasi tidak akan melebihi 3%. Proyeksi ini menempatkannya dalam perkiraan resmi yang ditetapkan oleh Bank Sentral awal tahun ini. Sikap netral ini membedakan Malaysia dari negara-negara lain di Asia Tenggara di tengah langkah Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve yang tengah bersiap untuk menurunkan suku bunga acuannya. Bank Negara Malaysia terakhir kali menyesuaikan suku bunga pada Mei 2023, merampungkan siklus pengetatan selama setahun yang menyebabkan Bank Sentral ini menaikkan suku bunga sebanyak 125 basis point menjadi 3%. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.